Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya mendengarkan pendapat ataupun keterangan ataupun informasi dari media, saya senyum-senyum aja gitu. Kalau mau membongkar titik Pandora ini kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa lu baru ngomong sekarang? Gitu. Udah bongkar-bongkar aja, kan dari dulu saya sudah katakan. Kalau pengen kau menyelamatkan generasi muda dari peristiwa narkotika, ya, psikotropika, udah bongkar saja jaringannya, pemasoknya, fasilitatornya, bongkar semua, bandarnya siapa, sehingga terbuka untuk umum. Gak usah kau bawa kemana-mana, ungkapkan saja di pengadilan. Kuasa hukumnya mau mengatakan seperti kayak gitu, ada bukti-bukti, buka, jangan ngomong sekarang, percuma, ngomong aja depan pengadilan. Kalau berikan bukti-buktinya, data fakta, nanti akan dianalisis. Hakim melihat, JP melihat, mungkin ada bukti tambahan. Kenapa waktu di pemeriksaan kok tidak ungkapkan semua? Kenapa nggak di JPU kok sampaikan itu semua? Sekarang baru sampaikan, mau cari apa kamu? Makanya sekarang kalau kau nggak usah banyak ngomong, ungkapkan saja biar tuntas pokok permasalahan. Dari awal saya katakan, nggak usah kau cari saya diperlakukan ini, tapi kau tidak pernah berbicara mana bandarnya, mana pemasoknya, mana fasilitatornya. Itu buka, baru bener kamu. Gitu loh kira-kira ya. Bang, tapi kalau sampai pengacara bilang, dia bilang kita punya bukti yang kuat, ada bukti transfer tentunya, sampai menyebut spill nama itu inisial tapi dia menyebut itu oknum sipir kah apa oknum polisi. Ini berarti kan benar-benar sudah ada valid bang gitu. Mau valid, mau folot, mau pilit kayak ya. Gak usah ngomong sekarang. Kemarin-kemarin ngomong. Gak usah kau ngomong ke media segala macam. Buka di pengadilan. Jadi kuasa hukumnya juga kalau ngomong tuh dipikir-pikir gitu loh. Gak usah kau jual suara ke luar-luar. Saya punya bukti, saya punya data. Buka dong. Gak usah banyak ngomong. Gak perlu kau ngomong di luar, ngomongnya pengadilan baru bener. Gak usah nyala-nyalain orang. Kalau kau punya data itu dari dulu buka, supaya terbuka semua Pandora itu. Biar terbuka peristiwa pidana itu. Biar terbongkar semuanya itu aliran narkotika, psikotropika. Itu baru betul. Jadi jangan karena seperti ini, lakukan ini, saya punya bukti, buktikan dong. Jangan cuma ngomong doang. Gitu kira-kira ya. Sampai memohon ke Menko, Ditjen Lapas dan lain sebagainya untuk segera menindaklanjuti lah para oknum-oknum tersebut yang bermain di nggak usah ngomong pengacaranya kayak gitu. Mohon maaf aja pengacara dodol kayak gitu tuh. Ya. Ngomong di pengadilan aja. Nanti perintah pengadilan, nanti perintah hakim. Setelah dibuktikan di meja pengadilan memang ternyata terjadi peristiwa itu, baru itu nanti disampaikan kepada siapa pemangku daripada posisi tersebut. Itu yang benar. Makanya minta kemana kau? Minta ke media. Media bisa eksekusi. Kan nggak bisa. Mintanya di sidang pengadilan karena sudah terbuka di arena hukum. Biar juga masyarakat lihat, masyarakat denger. Kalau kamu ngomong sendiri kan belum tentu dengar, tapi di arena pengadilan masyarakat juga bisa menyuarakan itu supaya ini dibongkar habis-habisan. Itu loh yang benar. Gak usah banyak ngomong, semuanya di arena pengadilan karena sudah terbuka di arena pengadilan. Itulah kira-kira ya. Sampai mendapat notis dari Pak Menko Yusri Izzamendra. Saya nggak mau dengar tuh mau notis. Nggak usah notis-notisan. Saya nggak perlu ngomong ke sana. Saya ngomong buka aja di pengadilan. Tapi sampai akhirnya Pak Yusri bersuara juga bang, karena bilang oke, kita akan menganalisis, mengamati dan mengcross-check terkait pemberitaan tersebut. Namanya pemangku kebijakan dia pasti akan ngomong gitu, nggak mungkin diem. Namanya Menko pasti akan ngomong secara normatif. Itu kan normatifnya. Karena dia akan melayani segala informasi yang ada, yang datang dari lapisan masyarakat. Pasti akan ngomongnya gitu. Dan itu sah-sah saja. Tapi yang perlu di pengadilan itu. Itu aja yang perlu. Jadi nggak usah kesana kemari. Ya, sampai Pak Yusril gini-gini, itu normatif.
itu sah dan memang itu kewajiban dia untuk menyampaikan itu, akan diteliti, akan dilihat, akan dicermati kalau memang betul-betul itu terbukti. Lah bagaimana cara membuktikannya? Itu kan pasti di arena hukum. Di samping itu kemungkinan inspektoratnya juga akan turun menyelidiki. Tapi secara sah, secara faktual di meja pengadilan yang paling penting. Gitu loh kira-kira ya. Bang, tapi kalau misalnya kalau Ahmad Zoni cuman omong-omong, tidak ada terus ibaratnya memfitnah sana sini, itu bisa dibilang dia ingin mau meringankan hukumannya atau gimana? Bukan meringankan hukumannya, akan menambah hukumannya. Kenapa Abang bisa bilang gitu? Udah, kau nggak usah meringankan, akan menambah hukumannya. Berarti dia memberikan keterangan Masuk. Nah sudah kan media jawab sendiri. Memberikan keterangan palsu akan memberatkan dirinya di samping dengan perbuatannya. Ada penambahan pasal, ada penambahan pasal pemberatan. Makanya kalau ngomong tuh nggak usah ngomong seperti itu. Dari awal saya katakan, kamu sudah melakukan perbuatan itu 4 kali. Mikir. Gitu loh. Kalau 4 kali bukan pemula namanya. Saya bukan bandit, saya bukan apa, tapi mafia. Kalau orang yang sadar sekali itu baru sadar, oh ya saya sudah salah. Kalau 2 kali mungkin setan makin lewat. Tapi kalau sudah 4 kali katam. Paham nggak? Jadi nggak usah kau ngomong, memang rakyat itu bodoh untuk mencermati. Kecuali kalau teman-temannya bilang, kan dia kan pemakai 4 kali. Ya, nggak benar, pasti dia kenal dong orang-orang yang menyerahkan atau memberikan pasokan daripada narkoba kepada dia. Kenapa nggak dibuka dari kemarin? Nah, mari saya minta juga masyarakat waras supaya menyuarakan ini, supaya jangan sampai nanti generasi muda rusak kalau menutupi permasalahan ini. Fans-fansnya juga nggak usah pakai kayak gitulah. Berarti kau sama dengan kau ingin generasi yang lain rusak. Gara-gara fans butamu, jangan gara-gara mentang-mentang dia tuh artis. Nggak ada, semuanya sama di mata hukum. Gitu kira-kira. Bang, terakhir, sampai Ahmad Zoni menyatakan saya bukan penjahat besar yang harus dibalikin ke Nusa Kambangan. Tapi dia tidak merasa tidak proporsional untuk pemindahan ke sana. Tapi di Janampas ya sesuai dengan prosedur kan Bang untuk memindahkan Ahmad Zoni setelah persidangan. Ya kau aja jadi hakimnya, kau aja jadi pemangku kebijakannya. Itu jawabannya. Ya karena saya bukan di sana, ya udah kau aja. Kau pemasoknya, kau hakimnya, kau jadi petugas lapasnya, suka-sukamu di dunia persilatan ini. Karena apa yang kau mau itu yang terjadi kan gitu. Sesuai dengan kehendakmu. Nah itu terjadinya di planet Mars. Jelas ya? Tapi kalau aturan hukum, etika prosedur, pemangku kebijakan mengambil langkah-langkah keputusan. Lapas mengambil langkah itu adalah haknya. Karena lapas seluruh Indonesia ada. Kalau seandainya dari kementerian atau Impas itu memberikan instruksi kepada Dirjen Pas, Dirjen Pas melakukan langkah tindak lanjut itu sah secara hukum. Karena berdasarkan kriterianya kan gitu. Masalah kau merasakan itu di Nusa Kambangan berat ya, kenapa kau lakukan itu aja. Jangan kau membela dirimu gitu loh. Saya tidak pernah membela siapa-siapa, saya gak kenal semuanya kok. Tapi saya meluruskan hukum itu supaya dudukannya itu benar. Jadi kalau kau memang betul menyayangi generasi muda, kau bongkar semua. Kan beberapa kali wawancara terdahulu saya udah ngomong, kan gak usah banyak ngomong, kamu bongkar aja. Nah, sekarang ngomong pengacaranya ngomong, saya punya bukti, kenapa nggak kemarin-kemarin? Sidang sudah berkali-kali. Permintaanmu tentang masalah online dan offline, saya kan keras ngomong tuh, harus offline. Supaya jelas pokok permasalahan. Saya yang ngomong tuh loh. Ya. Nah ternyata memang dipindahkan dari Nusa Kambangan ke lapas ini supaya bisa muncul secara offline. Sehingga orang mendengarkan semua di arena persidangan tuh. Nah sekarang sudah direstui, terus kau minta apa lagi? Nanti kau bilang kau disetrum, diapain segala macam, minta CCTV, minta apa? Nanti minta kue pancung kamu nanti gitu kan? Nah, suka-sukamu aja loh. Pikirkan dirimu, apa yang kau lakukan, nah pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi itu. Gitu kira-kira ya? Oke?